Aliwahana Sapardi Djoko Damono. Sebermula adalah bunyi. Contoh kasus, kendaraan sebagai kendaraan. Kampanye bisa juga dilaksanakan dengan cara memasang aksara dan gambar di kendaraan yang bergerak seperti angkot. Tujuannya tentu sama dengan pemasangan poster di pinggir jalan. Hanya saja aksara dan gambar tersebut bisa beredar kemana-mana. Gambar dan aksara dikelilingi dalam usaha untuk menarik perhatian, bukan kita yang berkeliling membaca poster. Kalau poster yang berjajar di tepi dan atas jalan bisa dianggap sebagai pameran lukisan, maka gambar-gambar yang ditempel di angkot tentu boleh diberi label pameran lukisan keliling. Dan jalan raya menjadi semacam galeri yang isinya terus-menerus silih berganti. Kampanye lisan telah diubah menjadi berbagai bentuk. Karenanya, pemaknaan tentu harus mempertimbangkan konteksnya. Gambar calon bupati yang ditempelkan di angkot tentu berbeda maksud pemasangannya dengan gambar selebriti yang sering tampak di televisi. Nah, jalan raya bisa merupakan galeri yang dibebani dengan maksud politik, bisa juga dengan tanpa beban mengedarkan gambar Roma Irama atau Rambo atau Manohara. Gambar pemain sinetron di bokong truk misalnya, tentunya berasal dari berbagai jenis acara televisi yang terutama mengandalkan gosip di kalangan selebriti. Beralihnya wahana dari televisi ke bak truk umumnya tidak dilandasi maksud politik. Bahkan selebriti sama sekali tidak mempunyai niat untuk memasang gambar di truk. Jadi, untuk apakah sebenarnya pemasangan gambar Manohara di bak truk? Gambar perempuan itu berubah posisi sebagai bahan gunjingan di televisi menjadi hiasan truk yang bisa dinikmati siapapun yang kebetulan berpapasan dengannya. Posisinya berubah dari layar televisi yang bisa saja dilihat oleh ribuan atau jutaan orang di rumah masing-masing menjadi publik art atau seni publik yang fungsi dan ciri-cirinya berbeda sama sekali. Kemunculan artis sinetron di televisi bisa saja atau tentu saja didasari niat stasiun televisi atau sponsor untuk menjualnya kepada penonton. Sedangkan gambar di bak truk sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi pemilik atau sopir truk. Yang menikmati gambarnya adalah orang di pinggir jalan dan sopir dan penumpang kendaraan yang berpapasan dengannya. Seni publik, Selder tahun 1957, memiliki ciri-ciri yang khusus yang berbeda dengan seni menjual selebriti di televisi. Pemilik truk tidak mendapat keuntungan sama sekali dari pemasangan gambar tersebut. Malah bisa dikatakan dia rugi karena telah membayar lukisan yang jumlahnya tidak sedikit. Seni publik mencakup bermacam-macam bentuk seni, terutama visual yang bisa dipaparkan dimanapun, yang bergerak maupun yang tidak. Senimannya tidak menerima bayaran dan penonton tidak perlu mengeluarkan biaya, dan biasanya juga tidak didorong oleh niat khusus untuk menikmatinya. Ada perbedaan mencolok antara gambar calon bupati yang dititipkan di angkot dan gambar Rambo yang dilukis di dinding underpass misalnya. Sopir atau pemilik angkot biasanya menerima imbalan pemasangan gambar. Sedangkan pelukis publik yang susah-susah menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghias dinding underpass tidak mendapat upah apapun. Malah harus mengeluarkan biaya untuk membeli cat dan peralatan kuas. Namun, kalau pemilik sopir angkot tidak mendapatkan kepuasan batin dengan memasang gambar calon bupati, pelukis di underpass terus merasakan kepuasan batin karena telah mengekspresikan dirinya dalam gambar. Ia pun bisa memberikan kepuasan batin kepada orang yang kebetulan lewat di underpass, kalau gambarnya bagus atau menggelikan. Seni publik yang kita lihat di underpass memiliki ciri yang berlainan pula dengan yang kita saksikan di bak truk atau poster pinggir jalan. Coret-moret di underpass mungkin tidak berkaitan dengan upah bagi tukang gambar, meskipun tetap memerlukan biaya untuk membeli cat misalnya. Gambar dan atau tulisan di bak truk memerlukan biaya kalau pengerjaannya diserahkan ke seorang profesional. Tukang gambar truk misalnya adalah profesional yang menjual jasanya kepada pengemudi atau pemilik truk.
Biasanya pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan sendiri tetapi oleh beberapa orang. Hubungan antara pelukis dan pemilik truk bisa bermacam-macam jenisnya. Meskipun bisa juga dirunut adanya pola tertentu dalam hubungan tertentu. Yang membedakan lukisan pemain sinetron di bak truk dengan lukisan Nyi Roro Kidul oleh Basuki Abdullah adalah bahwa lukisan di bak truk tidak dimaksudkan untuk disimpan selama mungkin, tetapi lukisan Basuki Abdullah dimaksudkan agar bisa bertahan. Antara lain, harapan agar nilai harganya lebih mahal, menjadi semakin tinggi. Pelukis bak truk dan pemilik truk tidak mengharapkan hal serupa itu. Gambar dibiarkan saja lengkang dan hapus dan tidak ada nilainya lagi. Untuk pada gilirannya diganti dengan gambar selebriti lain yang sedang beredar di media. Ciri yang mencolok pada seni publik adalah bisa diterimanya oleh kebanyakan orang yang melihatnya. Gambar Roma Irama atau Rambo tentu bisa dengan mudah diterima kebanyakan rakyat kita. Seperti sudah disinggung di alinea sebelumnya, gambar-gambar tersebut selalu berubah sejalan dengan perkembangan informasi di berbagai media. Hal itu antara lain yang menyebabkan seniman seni publik akan terus ada. Perubahan gambar juga bisa dijadikan landasan untuk melihat kaitan antara kegiatan dan konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Dalam hal demikian bisa dibayangkan bahwa gambar pemain sinetron akan mengalami nasib yang berbeda dengan gambar Nyi Roro Kidul karena yang disebut belakangan itu sudah menjadi mitos yang cenderung bertahan lama dalam pemikiran masyarakat. Dalam zaman komunikasi lewat media sekarang ini, gambar sinetron atau Roma Irama di bak truk cenderung mudah tersebar luas dan gampang diterima publik dan mungkin bahkan saja bisa menggusur jenis seni rupa lain. Gambar-gambar itu tidak ditujukan kepada kelompok khalayak tertentu, tetapi punya potensi untuk bisa mencangkup semua kelompok. Gambar-gambar itu secara wajar berkaitan satu sama lain, menimbulkan serangkaian tontonan yang dengan cepat bisa menjadi semacam kebiasaan. Di sepanjang jalan, kita berharap bisa menonton pameran lukisan di bak truk yang membaca tulisan yang isinya ungkapan yang biasanya menggelikan. Seni semacam itu bisa saja dianggap sebagai wabah yang dengan cepat menjalar kemana-mana, menguasai perhatian kita. Namun, wabah itu bisa memberikan nilai yang boleh saja kita anggap penting dalam kegiatan apresiasi seni karena banyak seni publik yang meniru atau memanfaatkan seni elit. Bisa saja di bak truk kita menyaksikan tiruan gambar banteng bertarung dengan harimau karya Raden Saleh atau larik yang dikutip dari sebuah kitab klasik atau ungkapan yang sedang populer. Di dinding underpass dan tembok sepanjang jalan bisa juga dilukis atau dipasang gambar yang fungsinya berbeda. Antara lain yang dibebani dengan propaganda, bujukan untuk membeli atau melakukan sesuatu. Kita dibujuk untuk membeli produk tertentu atau disarankan untuk menonton konser musik di gedung kesenian atau menghadiri dakwah di alun-alun. Demikianlah, maka di sepanjang jalan terselenggarakan pameran seni yang bermacam-macam bentuk dan maksudnya. Dan kalau semua itu dianggap sebagai hasil seni, maka bisa ditarik garis kesamaan di antaranya, yakni bahwa semuanya tidak bertahan lama karena segera rusak atau hapus. Dan karenanya perlu diganti dengan yang baru lagi. Berbeda misalnya dengan lukisan yang dimaksud untuk disimpan agar bisa dinikmati selama mungkin. Galeri dan museum adalah tempat untuk menyimpan dan merawatnya. Dalam waktu tertentu lukisan perlu diperbaiki meskipun proses itu bisa memerlukan waktu yang sangat panjang, biaya yang besar, di samping kepakaran. Lukisan potret tokoh penting atau selebriti yang dikerjakan oleh pelukis kenamaan diusahakan agar bisa bertahan lama. Sedangkan lukisan potret yang terpampang di tembok-tembok pinggir jalan seperti halnya di bak truk tidak dimaksudkan demikian. Hujan panas dan pengecetan tembok akan menghapus dan pada gilirannya
pelukis yang lainnya akan melukis hasil seni publik yang baru. Di sini menjadi jelas bahwa kalaupun seni publik dan seni rupa yang dianggap elit bisa dikelompokkan dalam media yang sama, wahananya bisa dianggap berbeda karena fungsi, peran, dan maksud penciptaan yang semuanya merupakan konteks tidak sama. Gambar yang sama bisa dibebani tugas sebagai alat propaganda, sebagai barang dagangan, sebagai hiburan, atau sebagai hasil kerja seniman yang suka iseng tanpa maksud tertentu kecuali mungkin kesenangan untuk diri sendiri.